Halo semuanya, welcome back to my channel Alivia. Hari ini aku akan bercerita tentang alur drama Sisyphus The Might episode 3. Drama ini masih penuh dengan pertanyaan, penuh dengan teka-teki, jadi siapin otak kalian buat mikir bareng ya teman-teman. Semoga kalian pada suka. Dan buat yang baru gabung di channel ini, aku ucapin welcome. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya semakin berkembang. Dan aku juga semangat bikin videonya. Oh ya, kalau misalkan suaraku agak-agak bindeng gitu, berarti ini memang lagi pilek ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke alur dramanya. Adegan pertama dimulai ketika Sohee terlihat sudah sampai di Busan. Dia terlihat menuju ke tempat konferensi dengan menggunakan taksi. Dia sangat menikmati keindahan pantai Hyundai. Karena mungkin di masa depan dunia hancur akibat peperangan, sehingga mungkin Sohee tidak pernah melihat pantai seindah itu ya teman-teman. Terlihat konferensi Quantum and Time akan segera dimulai. Para pengunjung pun yang akan mengikuti konferensi diperiksa satu demi satu dengan ketat demi menjaga keamanan. Ketika seorang petugas yang sedang mengecek salah satu ruangan, di sisi lain di ruangan itu ternyata ada makhluk misterius dan perlahan berubah menjadi manusia. Di sampingnya terlihat koper berwarna hitam, namun lebih panjang, tidak seperti milik Sohee. Sehingga kemungkinan makhluk ini berasal dari masa depan seperti Sohee. Makhluk tersebut terlihat mendekati dan langsung meninju petugas itu. Sehingga petugas itu pun langsung koit di tempat. Makhluk itu pun mengambil baju dan menyamar di acara itu. Kira-kira tujuannya untuk apa ya teman-teman? Ya, sebentar lagi akan terjawab. Sungbok sedang latihan di depan cermin untuk memberikan sambutan di konferensi Quantum and Time, menggantikan Taesul, karena Sungbok memastikan Taesul tidak akan datang demi keamanannya. Tiba-tiba Sojin datang memeluknya. Di sini Alivia baru tahu ya teman-teman, ternyata mereka ada hubungan spesial, bukan cuma partner kerja aja. Ketika Sungbok memberikan sambutannya, makhluk misterius itu sudah siap akan menembaknya. Sebelum menembak, makhluk itu nyamain dengan foto yang dia bawa. Ternyata foto yang dia bawa adalah fotonya Taesul. Jadi makhluk itu tidak jadi menembak karena sasarannya adalah Taesul. Terjawab ya teman-teman, si makhluk ini datang dari masa depan dengan tujuan membunuh Taesul. Dan Sohee yang tahu kejadian di masa depan akan menyelamatkan Taesul dari pembunuhan itu. Karena si makhluk ini dan Sohee juga sama-sama dari masa depan. Oh iya, Sungbok nama lainnya adalah Edward Kim. Mungkin Sungbok adalah panggilan sayang Taesul ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah pusing karena Sungbok dan Edward Kim adalah orang yang sama. Yang pusing biar aku aja ya. Lanjut, Sungbok masih memberikan sambutan. Tiba-tiba Taesul datang dan para peserta pun kegirangan dengan kedatangan Taesul. Sungbok khawatir mengenai keselamatan Taesul, mengingat sebelum ini dia mendapatkan ancaman pembunuhan di apartemennya. Sehingga Sungbok menyarankan kepada Taesul supaya Taesul duduk saja, dia yang akan menjelaskan. Tapi si Taesul percaya bahwa hari ini bukan hari kematiannya, sehingga Taesul meneruskan presentasi si Sungbok. Sohee terlihat sudah sampai di konferensi. Dia tidak membayar taksi karena memang dia tidak punya uang ya teman-teman. Terlihat langsung menerobos para security. Para security pun kewalahan dengan kekuatan Sohee. Taesul sedang menjelaskan masa depan perusahaan Quantum and Time dengan alat yang sangat canggih yang sudah ada di depan para pengunjung. Taesul pun memasukkan gula kotak ke dalam alat canggih itu dan memberikan input ke sistem. Terlihat gula kotak itu sedikit demi sedikit terbang dan menuju gelas yang berisi kopi yang sedang dipegang oleh Taesul.
Taesul menjelaskan bahwa ini adalah pemindahan senyawa polimer lewat proses transmisi kuantum. Dan seluruh pengunjung pun bertepuk tangan kagum dengan kecanggihan alat yang diciptakan oleh Taesul. Tiba-tiba Taesul melihat Taesan duduk di antara para pengunjung. Namun Taesan pun langsung pergi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh makhluk itu. Dia langsung menembak Taesul. Sohei yang sudah datang menyuruh Taesul untuk merunduk, sehingga tembakannya pun melesat. Orang-orang di sekitar itu langsung berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Sohei membawa Taesul bersembunyi dari tembakan itu dan membawa keluar. Bongson yang sudah terkena tembakan langsung terkapar tidak sadarkan diri. Sohei berlarian dengan Taesul dari kejaran makhluk itu yang terus mengejar dan menembaknya. Sohei dan makhluk itu pun berkelahi. Akhirnya Sohei bisa mengalahkan makhluk itu. Polisi datang untuk menyelamatkan Taesul, tapi Sohei tidak menyerahkan Taesul kepada polisi dan mengancam akan menembak Taesul jika polisi mendekatinya. Intinya, Sohei akan menyelamatkan Taesul dengan membawanya. Setelah berkejar-kejaran dan terjun dari gedung, mereka pun sampai di tempat yang jauh dari gedung. Tiba-tiba, dua orang menodongkan pistol ke arah Sohei dan Taesul, disusul oleh seseorang yang bertepuk tangan. Ternyata dia adalah Tuan Park. Tuan Park ini yang sering teleponan dengan Taesul ya teman-teman. Dibawalah Taesul dan Sohei oleh Tuan Park ke suatu tempat. Lanjut, Sungbok terlihat sangat marah kepada 3 orang petinggi kepolisian karena dengan personil yang sangat banyak, mereka belum juga bisa menemukan Taesul dalam kondisi hidup. Sungbok mengatakan kalau polisi tidak bisa menemukan pelaku, maka polisi harus bekerja sama dengan tentara. Karena setiap hari, pastinya semakin banyak yang ingin membunuh Han Taesul. Sungbok terlihat sedang bertemu dengan direktur perusahaan yang bekerja sama dengan Quantum and Time. Dia menyarankan pergantian struktur perusahaan Quantum and Time. Direktur tersebut sudah bersabar menunggu Taesul kembali, namun sahamnya semakin jatuh dan kerugiannya semakin banyak, sehingga dia menyarankan Sungbok untuk mengambil alih posisi Taesul. Teman-teman yang paham saham dan investasi pasti tahu ya, harga saham suatu perusahaan bisa anjlok kalau ada pemberitaan negatif dari perusahaan itu. Taesul dan Sohei berada di tempatnya Tuan Park dalam kondisi terikat satu sama lain. Taesul pun menanyakan siapa sebenarnya Sohei, dan Sohei menjawab dia adalah penyelamat hidup Taesul. Setelah ikatannya dilepas, Sohei dan Taesul dibawa ke ruang makan Tuan Park. Tuan Park mengatakan kalau dia mengurus orang yang datang dari tempat lain. Maksudnya dari masa depan ya teman-teman. Taesul bertanya kepada Tuan Park apa arti semua ini. Orang jatuh dari langit, dia membawa koper, dan tak lain tak bukan dia menanyakan kakaknya masih hidup atau sudah meninggal. Si Han Taesan itu ya teman-teman. Lalu Tuan Park menjawab sebaiknya Taesul tidak usah tahu alasannya. Lanjut, terlihat Biro Kontrol sedang menangkap beberapa imigran ilegal yang datang ke Korea untuk mencari pekerjaan, sehingga orang Korea asli tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu Taesul dan Sohei dibawa ke gedung dan melihat makhluk yang perlahan menjadi manusia. Seperti biasa, manusia itu membawa koper hitam. Dan drama pun berakhir. Oke teman-teman, segitu aja ya alur drama Sisyphus The Might episode 3. Semoga kalian suka dan paham, karena memang drama ini menguras pikiran ya. Bagi teman-teman yang suka, tolong like video ini supaya aku semangat bikin videonya. See you on my next video. Ditunggu episode 4-nya ya. Dadah teman-teman.